Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Ada yang mengatakan bahwa setelah nanti Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, maka powernya akan hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika nanti Jokowi sudah tidak menjadi presiden, maka Prabowo akan berbalik arah melawan Jokowi. Pikiran-pikiran seperti ini yang saya pikir adalah sebuah pikiran yang sesat atau sudah merasa putus asa karena sampai sekarang power Jokowi itu sangat besar. Biasanya presiden-presiden di akhir pemerintahan di mana dia sudah tidak bisa menjabat lagi, maka powernya akan menurun, menurun, menurun dan habis. Ya kita sudah bisa melihat ya bahwa presiden-presiden sebelum ini itu eh, secara kronologi memang seperti itu. Banyak yang powernya sampai sedikit dalam arti sudah tidak terlalu dianggap lagi. Seperti itu. Ada juga yang masih punya power sedikit, ada juga yang masih punya kenangan. Tetapi secara power politik, mohon maaf ya, memang Jokowi ini adalah satu-satunya presiden yang di akhir pemerintahannya begitu sangat powerful. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena powernya Jokowi itu bukan berasal dari Jokowi sendiri. Jokowi hanya sebuah magnet di mana ribuan ya besi-besi itu akan selalu dan ingin menempel karena merasa nyaman. Kan seperti itu, menarik. Ibarat sebuah bunga, maka banyak sekali tawon-tawon, lebah-lebah yang akan mendekati bunga tersebut, yang akan mengambil kemanfaatannya. Karena memang bunga itu sangat bermanfaat, yang akhirnya bisa menjadi madu, kemudian bisa menjadi produk-produk yang lain seperti itu. Sehingga kenapa bisa seperti itu ya? Saya katakan bahwa power Jokowi itu ada di rakyat. Iya, power Jokowi itu ada di rakyat. Karena Jokowi dicintai oleh rakyat. Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh para oposisi, para kompetitor di saat pemilu kemarin itu hingga mau menjatuhkan Jokowi itu ternyata hanya omong-omong belaka karena tidak mempunyai power belaka sampai akhirnya terbukti pada pemilu tahun 2024 ini bulan 4 Februari kemarin tanggal 14 itu tidak bisa disangka-sangka bahwa rakyat secara totalitas, secara mayoritas masih mendukung Jokowi dengan perolehan angka di Prabowo itu 58, sekian persen. Itu sebuah angka yang saya pikir adalah angka mayoritas yang sangat tinggi. Sehingga upaya yang dilakukan oleh para kompetitor, upaya penjagalan yang dilakukan oleh untuk para kompetitor dengan mengeluarkan isu-isu terkait masalah MK, terkait masalah politik dinasti, terkait masalah-masalah yang lain itu tidak mempan karena Jokowi intinya sampai sekarang masih dinilai masyarakat. Lalu apakah nanti ketika sudah tidak menjadi seorang presiden bahwa Jokowi akan menurun? Oh, jangan dikira. Banyak pengamat mengatakan seperti itu, tapi kenyataannya kita memakai filosofi bunga yang akan terus diikuti oleh para tawon-tawon sehingga Jokowi ketika masih hidup bunga itu masih ada maka Jokowi akan terus diikuti oleh tawon-tawon sehingga sekarang pun diisukan Jokowi akan
diangkat menjadi ketua umum Golkar. Jadi beralih dari PDIP ke Golkar untuk menjadi ketua umum. Ya ini bisa terjadi karena sebentar lagi ada Munas, di mana di situ nanti akan diputuskan siapa yang akan menjadi ketua umum Golkar. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin itu terjadi karena harus melalui prosedur yang ada di Partai Golkar sendiri. Ya ini tidak bisa dipungkiri. Kalau rakyat berkehendak, apapun akan bisa terjadi kan seperti itu. Sehingga prediksi nanti setelah Jokowi lengser itu nantinya akan tetap menentukan adalah rakyat. Rakyat masih mengenang Jokowi itu adalah presiden terbaik. Rakyat masih mengenang Jokowi itu adalah presiden yang bisa membawa Indonesia ke gerbang pintu kemajuan Indonesia. Ya, ketika rakyat mempunyai kenangan seperti itu, maka rakyat akan tetap mencintai sampai kapanpun, sampai di hari nanti Jokowi sudah tidak bisa melakukan apapun, mohon maaf dalam artian wafat kan seperti itu. Sehingga ya kenapa presiden-presiden yang sebelumnya itu ada yang powerfulnya sampai turun tajam, karena ya ada masalah, karena juga ada kekuatan yang menggerogoti mereka, karena power ya terjadi sebuah insiden di mana itu bisa menurunkan elektabilitas. Sedangkan Jokowi prestasi banyak, rakyat masih mencintai, dan ketika itu terjadi maka kenangan yang ada adalah rakyat itu melihat hasil dari kerja. Ketika melihat hasil dari kerja, terus sekarang semakin maju, kemudian setelahnya itu akan semakin maju lagi. Ini adalah tombak utamanya, tonggaknya itu adalah Jokowi, sehingga akan tetap dikenal. Ya itu secara umum yang terjadi di masyarakat dimanapun di dunia ini yang seperti itu yang akan terjadi. Ya. Sehingga prediksi mereka pembenci Jokowi bahwa Jokowi nanti akan perang dengan Prabowo, bahwa Jokowi nanti tidak akan punya power apapun setelah ini, itu tidak bisa terjadi. Tidak akan terjadi karena powernya Jokowi itu ada pada masyarakat, sehingga siapapun tidak akan bisa melawan kehendak masyarakat. Kalau ada yang mengatakan bahwa masyarakat ini menginginkan seperti itu masyarakat siapa? Karena masyarakat secara mayoritas itu sampai sekarang masih mencintai Jokowi, sehingga powernya Jokowi itu siapa? Rakyat. Kalau rakyat masih menghendaki Jokowi, maka Jokowi masih mempunyai power full yang sangat tinggi ke depannya. Karena rakyat itu melihat dari hasil, bukan dari retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.